Udah selesai. Oke. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan kedatangan bangsa Jepang di Indonesia. Ada yang masih ingat bangsa Jepang di Indonesia datangnya kapan? Dulu 1940. Itu ketika bangsa Barat yang namanya Belanda itu sudah angkat kaki dari Indonesia atau belum? Belum. Ya, jadi ketika bangsa Jepang datang ke Indonesia itu bangsa Barat itu masih berada di Indonesia. Nah, hari ini kita akan meneruskan bahasan kita yaitu terkait dengan latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Nah, dari temanya kita terkait dengan latar belakang kedatangan bangsa Barat, apa yang kalian pikirkan? Bangsa Barat itu siapa? Eropa. Negaranya mana aja? Belanda. Terus Inggris. Terus Inggris. Prancis. Beda. Apa? Prancis apa? Spanyol. Jadi bangsa Barat yang dinamakan dengan bangsa Barat itu ada yang namanya Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Nah, hari ini kita akan membahas latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Barat tersebut ke Indonesia itu seperti apa. Oke, belakangnya kedatangan bangsa Barat ke Indonesia yang pertama itu ada yang namanya daya tarik Indonesia bagi bangsa Barat. Nah, daya tarik ini maksudnya apa? Daya tarik Indonesia terhadap bangsa Barat itu kita ketahui bahwa kita itu memiliki iklim yang tropis dan memiliki sumber daya alam yang sangat banyak termasuk rempah-rempah. Nah, rempah-rempah inilah yang menjadi daya tarik bangsa Barat untuk datang ke Indonesia. Oke, kemudian yang kedua ada juga yang namanya motivasi 3G. Ada yang tahu motivasi 3G? Gold, glory, gospel. Kalau gold artinya apa? Emas, kekayaan. Kalau glory? Kemenangan. Kalau gospel? Keagamaan. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu ada yang namanya revolusi industri. Yang mana revolusi industri itu merupakan perubahan yang dulunya dari tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Nah, dari ketiga latar belakang yang masih saya jelaskan secara singkat sampai sini yang ditanyakan, sudah paham? Ya. Selanjutnya kita akan ulas latar belakang kedatangan bangsa Barat. Yang pertama yaitu ada daya tarik Indonesia bagi bangsa Barat. Nah, menurut teman-teman nih, mengapa sih bangsa Barat itu kok tertarik datang ke Indonesia? Cari rempah-rempah. Selain rempah-rempah apa? Tadi yang bisa selanjutnya sebelumnya itu ada dua, mencari rempah-rempah sama yang satunya karena penyebaran agama sama letak Indonesia yang strategi, sehingga itu mendorong bangsa Barat untuk datang ke Indonesia. Nah, ini ada dua. Yang pertama itu adalah letak strategis Indonesia. Yang mana bangsa Barat itu beranggapan bahwa Indonesia itu merupakan tempat yang strategis untuk mencari bahan baku dan dan memasarkan produknya ke rakyat Indonesia. Nah, selain itu juga karena letaknya yang strategis, ini bangsa Barat juga dapat melakukan pemasaran itu melewati Indonesia untuk menuju ke negara-negara yang lain. Dan yang kedua itu adalah Indonesia menghasilkan rempah-rempah. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa rempah-rempah yang berada di Indonesia itu sangat banyak sekali. Nah, pada saat itu yang dibutuhkan oleh bangsa Barat itu meliputi cengkeh, merica, kemiri, dan pala. Nah, dari rempah-rempah yang dicari oleh bangsa Barat ini itu digunakan bangsa Barat yang pertama itu untuk bahan masakan, kemudian yang kedua itu untuk mengawetkan makanan, kemudian yang ketiga itu ada yang namanya untuk menghangatkan badan. Karena ketika di luar negeri itu ada yang namanya musim dingin, musim salju, mereka itu menggunakan rempah-rempah untuk menghangatkan badan, untuk membuat minuman, untuk membuat racikan, untuk menghangatkan badan mereka. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya motivasi 3G yaitu gold, glory, dan gospel. Kemudian untuk semboyan 3G itu merupakan motivasi bangsa Barat untuk melakukan penjelajahan samudra. Nah, untuk yang pertama gold itu berarti emas yang identik dengan kekayaan. Jadi bangsa Barat datang ke Indonesia itu untuk mencari kekayaan yang ada di Indonesia. Salah satunya dengan apa? Salah satunya yaitu dengan menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua ada yang namanya glory yang bermakna kejayaan bangsa. Nah, setelah bangsa Barat itu memperoleh kekayaan, kemudian bangsa Barat itu
datang ke Indonesia untuk memperoleh kejayaan. Dan yang ketiga yaitu ada gospel, yang mana gospel ini tuh keinginan bangsa Barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani atau disebut dengan agama Kristen. Nah, penyebarannya ini meliputi bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika. Dan yang latar belakang yang ketiga yaitu terkait dengan revolusi industri. Ini teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata revolusi industri. Namanya saja revolusi, berarti kan dari yang kurang sempurna menjadi sempurna, yang kurang baik menjadi yang lebih baik. Nah, kalau revolusi industri ini maknanya itu pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam produksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Nah, revolusi industri ini itu juga menyebabkan proses produksi di berbagai perusahaan itu menjadi lebih efisien dan menghemat waktu, serta produk yang dihasilkan itu lebih banyak dan lebih bagus. Salah satu hasil revolusi industri yang paling utama yaitu mesin uap. Kemudian setelah adanya mesin uap, kemudian muncullah seperti kompas, mesin pemikal, dan lain sebagainya, yang mana hasil-hasil tersebut masih dapat kita gunakan di zaman saat ini. Oke, mungkin itu tadi terkait dengan latar belakangan kedatangan bangsa Barat. Ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak. Sudah? Oke, kalau sudah di sini akan saya bentuk grup atau kelompok yang mana nanti akan mengerjakan kuis. Nah, kuis ini fungsinya untuk apa? Kuis ini fungsinya untuk mengukur biar saya itu tahu sebenarnya kalian itu sudah paham atau belum terkait dengan materi yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, untuk kelompoknya langsung saja dibagi 3 kelompok ya. Nanti yang ada berapa siswa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kelompoknya nanti 4 atau 3 siswa nanti langsung berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nanti linknya akan saya kirim di grup kelas. Oke, bisa berkumpul dengan kelompoknya masing-masing terlebih dahulu. Oke, kalau sudah silakan masukkan namanya, kemudian silakan masuk ke grup. Nah, kalau sudah nanti gamenya akan seperti ini. Jadi kalian harus mainkan itu gamenya, kemudian nanti dia akan menuju ke satu rumah yang mana rumahnya itu ada pertanyaan. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu kalian harus menjawabnya. Nanti kalau kalian pergi dari rumah, kalian nggak menang-menang soalnya kalian nggak senang ada belakangnya. Itu antara balik ke rumah. Bisa cari rumahnya. Terus nanti masuk. Nah, ini jadi kalau udah masuk ada pertanyaan nih. Imperialisme yang berkembang pada masa sebelum revolusi industri yang terjadi dengan gaya pembangunan algoritma dan gospel dinamakan imperialisme kuno. Imperialisme apa? Kuno. Imperialisme kuno. Coba jawabnya, jawabannya benar. Nah, ketika sudah benar, maka kalian harus melanjutkan sampai ke 5 pertanyaan. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan dikerjakan dengan kelompoknya terlebih dahulu. Bisa? Udah itu ke atas, berarti ke atas biar masuk ke rumahnya. Lagi, belok kanan. Nah, terus tik lagi. Nah, masuk. Ayo jawab pertanyaannya. 1. Ini saat nomornya dari? Ya, pilihannya terus nanti nomor berapa aja. Apa aja tadi program penolongnya di depan? Terus revolusi industri sama mencari kejayaan itu merupakan berarti 1. Betul. Oke, silakan dilanjutkan. Ya, sip.
Ya. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Oh ya, gimana Mbak Ovi? Latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia itu yang pertama mencari rempah-rempah. Nah, terus? Yang kedua karena letak Indonesia itu yang sangat strategis. Ya, terus apa? Motivasi apa tadi? Oh ini motivasi 3G. Apa itu 3G? Glory, gospel. Oke, yang terakhir apa latar belakangnya? Ya, penyebaran agama. Nah, kan itu maksudnya di gospel. Yang peralihan dari manusia menjadi mesin? Revolusi, Bu. Ya, oke. Betul sekali jawabannya Mbak. Boleh dikasih tepuk tangan. Oke, jadi untuk latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia itu ada 3. Yang pertama ada karena daya tarik dari bangsa Indonesia itu sendiri, yaitu dari letaknya strategis dan rempah-rempah. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya motivasi 3G, ada gold, glory, dan gospel. Yang ketiga ada yang namanya revolusi industri. Oke, cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat hingga nanti, dan semoga kita dapat bertemu di minggu selanjutnya. Jangan lupa dipelajari materi selanjutnya dan dibaca dulu di rumah. Kurang lebih